Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sesi terakhir. Saya memahami Bapak Ibu untuk berada di depan PC sejak pagi sampai siang ini perjuangan luar biasa. Tapi sejujurnya saya juga tadi belajar banyak dari para pemateri yang luar biasa hebat hari ini, terutama yang siang ini tadi. Pak Fazlul luar biasa juga menggait kita dengan para narasumber yang hebat-hebat tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memasuki ujung acara hari ini, dan ini bentuknya memang sebenarnya saya nggak suka nyebut tugas, tetapi ini adalah sebenarnya aktualisasi dari apa yang Bapak Ibu dapatkan tadi. Katanya Konfusius itu saya dengar, saya lupa, saya lihat, saya ingat, tapi bisa lupa lagi. Dan untuk paham itu adalah saya lakukan. Jadi mari kita lakukan supaya kita memahami tadi apa yang sudah kita dapatkan bersama-sama. Nah, saya tadi sudah membagikan melalui chat dokumen template yang perlu Bapak isi. Bapak Ibu isi, ya. Sebenarnya dengan bisa mengisi itu, insya Allah Bapak Ibu bisa merangkum tadi apa yang disampaikan oleh para pemateri tadi. Saya catat tadi misalnya Pak Biro Tapem, kemudian Pak Pamliadi menyampaikan jangan gunakan pendekatan kekuasaan untuk membangun kolaborasi, itu note, berarti itu don'ts, jangan dilakukan. Kemudian dari Pak Pak Pamliadi juga tadi menawarkan berbagai macam jenis kolaborasi, bahwa kemitraan harus bentuknya kemitraan, ya, jangan kemudian kita salah satu lebih mendapat keuntungan dari yang lain, ya. Kemudian juga ada banyak hal tadi, ya, yang disampaikan Pak Mauri, misalnya heterogenitas wilayah. Bapak Ibu lebih paham wilayah dan tidak harus sama kolaborasi itu, karena memang tantangan di setiap wilayah berbeda-beda. Dan terus terang Bapak Ibu, acara BIMTEK ini memang ditujukan pada Bapak Ibu karena Bapak Ibu dipandang sebagai pemangku wilayah, di mana sekaligus menjadi lokomotif yang akan menggerakkan kolaborasi-kolaborasi lain di wilayah Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen, ya, template yang kita bagikan tadi filenya ada di forum chat, ya. Ini nanti kami mohon Bapak Ibu isi, kami beri waktu 3 bulan. Jadi ini nggak hanya sekedar diketik Bapak Ibu, tapi yang diketikkan ini adalah sesuatu yang Bapak Ibu laksanakan setelah memahami konsep tadi. Saya memahami di antara Bapak Ibu ada yang baru dilantik mungkin kemarin, ya. Nah, anggaplah ini mungkin program 100 hari, ya, karena waktunya 3 bulan kira-kira untuk isi dan melaksanakan. Isiannya sudah ada penjelasannya di sini, misalnya nanti ini diisi lurah atau camat sebagai pimpinan. Walaupun di sini misalnya ada sekcam atau seklurah, maka nanti unit kerja yang diwakili adalah unit teritorinya, yaitu kelurahan atau kecamatan. Kemudian juga diisi nama kegiatannya. Bisa juga nanti dilengkapi dengan tagline-nya. Tadi misalnya kalau kita lihat dari paparan Tokopedia tadi ada misalnya tagline yang lokal yang juara. Ini untuk katakanlah semacam simbolisasi dari inisiatif yang dilakukan. Dan kemudian flow yang ini sebenarnya mengikuti tadi yang disampaikan oleh para pembicara. Jadi kita harus bermula dari apa masalah yang perlu kita identifikasi di wilayah masing-masing, yang menjadi tantangan, yang menjadi prioritas. Mungkin masalahnya banyak, tapi mana yang lebih dulu harus kita prioritaskan, mana yang esensi, mana yang kemudian dengan low effort impact-nya high, low effort high impact. Dan kemudian apa dari masalah itu, ya, ide kolaborasi atau gagasan yang bisa dijadikan solusi. Nah, di sini sangat penting bagi Bapak Ibu karena ini menyangkut pembangunan wilayah, juga konsep-konsep pemerintahan, dan juga dari konsen-konsen regulasi terkait kolaborasi. Ini bobotnya 30%. Kemudian setelah itu dari deskripsi tadi, kita juga ingin Bapak Ibu bisa menuangkan apa sih tujuan kolaborasinya itu. Ya, jangan semata-mata hanya ditujukan ini nggak ada anggaran di APBD, kemudian kita perlu kolaborasi, tentu tidak bisa dimaknai sesederhana itu. Ada banyak hal yang lain, ya. Misalnya dukungan sosial dari masyarakat atau hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu temukan dalam proses tadi itu internalisasi masalah. Kemudian ini bobotnya 10%, ya. Jadi penting untuk bisa mengartikulasikan ini karena nanti ini walaupun nggak banyak isiannya, tetapi ini menentukan sebenarnya kolaborasinya arahnya sudah pas atau belum. Kemudian rencana waktu implementasi kolaborasi ini juga rata-rata nanti akan bisa diisi 3 bulan, ya. Tapi kita berikan kelonggaran Bapak Ibu, kalau memang saat ini Bapak Ibu sudah menginisiasi kolaborasi, sedang berjalan, maka itu juga boleh dikapitalisasi dalam kegiatan ini. Ya, tetapi kemudian di rencana waktu implementasi ini kalau bisa diisikan sesuai dengan katakanlah realitanya. Jadi kalau misalnya udah dimulai bulan kemarin Pak, gimana? Tidak apa-apa, dimasukkan aja, ya, sampai pelaksanaan, ya. Dan kemudian di berikutnya kita juga meminta Bapak Ibu melakukan identifikasi siapa saja nih stakeholdernya, mitranya, ya.
yang terkait, baik internal itu maksudnya sesama Pemprov DKI, Bapak Ibu boleh berkolaborasi sesama kelurahan dengan SKPD lain, OPD lain, bisa juga dengan yang eksternal tadi, baik BUMD maupun misalnya swasta. Ya, jadi di sini akan menunjukkan tingkat katakanlah kompleksitas kolaborasinya. Ya, jadi ini sangat menentukan juga. Jadi walaupun kelihatannya misi, tapi akan terbaca nanti seperti apa kekuatan kolaborasi yang dibangun. Kemudian juga kita ingin Bapak Ibu bisa menjelaskan skema anggaran pelaksanaan. Kalau memang tidak ada anggaran, ya ditulis tidak ada anggaran. Tetapi kalau ada, maka itu harus bisa dirinci, termasuk sokongan dari pihak-pihak yang menjadi mitra kita. Ya. Dan yang terakhir, yang bobotnya paling besar, kita minta Bapak Ibu bisa mengisikan dampak kegiatan kolaborasi. Nah ini kalau bisa dilampiri bukti. Jadi kalau kita lihat tadi paparan dari food station maupun dari Tokopedia, mereka ada gambar-gambar, ada video, ada testimoni yang menggambarkan bagaimana kolaborasi yang disusun tadi itu, yang sudah dilaksanakan tadi, bisa memiliki impact. Ya, nah ini kira-kira yang kita minta Bapak Ibu untuk isi, ya kita beri waktu 3 bulan, sehingga ini akan kita minta untuk disubmit kepada kami, ya nanti kami sampaikan lewat pemberitahuan resmi kemana dan kapan ini akan disubmit. Tapi perkiraan ini akan kita minta untuk disubmit tanggal 15 September. Sehingga nanti pada bulan Oktober kita akan menyelenggarakan babak kedua BIMTEK yang dimana kegiatannya adalah paparan hasil dari kolaborasi-kolaborasi yang terpilih. Rencananya kami akan memilih 6 inisiatif kolaborasi terbaik. 6 ini nanti kita pilih dari masing-masing wilayah, ya, dari Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. 6 masing-masing. Di antara 6 ini nanti akan ada yang terbaik, ya kita pilih. Dan ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa dimonitor oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan juga tentu para pimpinan wilayah, dalam hal ini wali kota dan bupati. Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa katakanlah mengerahkan effort terbaik, ya, karena ini adalah cara kita mengikat ilmu yang kita peroleh tadi dengan mengimplementasikan, melaksanakan, mengkontekstualisasikan. Sehingga dengan begitu kita harapkan BIMTEK ini walaupun singkat berdampak dan kemudian juga dipahami dan dihayati secara sungguh-sungguh karena dilaksanakan. Itu sedikit dari saya. Barangkali ada pertanyaan, mungkin saya persilahkan. Kalau ada yang dari luar, Mas Rudi, silahkan, mungkin bisa dimoderasi sehingga bisa kita jawab. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup sesi ini. Ada pertanyaan, Bapak Ibu, silakan. Baik, ini ada yang raise hand Pak dari Kecamatan Pademangan, Bapak Samuel, tapi sebagai atendis ya, jadi tidak bisa berbicara secara langsung. Mungkin dari tim penyelenggara bisa dijadikan panelis mungkin? Atau silakan. Pak Samuel bisa mengetik pertanyaan dalam kolom Q&A? Ya, atau kalau mau lebih mudah bicara silakan, nggak apa-apa. Saya nggak bisa ini nih, nggak bisa invite panelis. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, ya. Ya, ini kebanyakan dari yang atendis ya. Cuma tidak bisa berbicara karena posisinya bukan sebagai panelis. Bisa di Bapak Ibu chat, ya, atau bisa dibaca di chat Mas ya. Di kolom Q&A Bapak Ibu peserta, nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Oke, ini ada yang minta di-share kembali. Saya share kembali Bapak Ibu ya filenya ya. Ya, baik. Saya share kembali Bapak Ibu ya. Ini sudah ada di layar. Silakan kalau ada pertanyaan, barangkali monggo. Nggak ada yang ini Mas ya? Nggak ada dari panelis yang bertanya ya? Mungkin ini? Tidak ada Pak, memang sejauh ini belum ada pertanyaan. Ini ada satu yang raise hand ini, siapa dari, ya nggak bisa ini ya, tapi ya nggak bisa bicara sayangnya ya. Atau kita... Sudah dikonfirmasi dari penyelenggara Pak, tapi belum ada respon dari... Ya. Baik.
Baik, sambil menunggu mungkin pertanyaan yang ada, saya ulangi lagi tadi ya tampilan apa namanya itu template-nya ya. Jadi saya ulangi tadi ini. Jadi silakan Bapak Ibu kalau memang ada yang belum jelas, tapi saya rasa semua deskripsi ada di sini dan kita tidak menutup komunikasi hanya sampai di sini. Nanti silakan menghubungi panitia kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Boleh kalau Bapak Ibu misalnya dalam perjalanan ingin berkonsultasi dengan kita untuk hadir ke kantor kami ya di BPSDM di Abdul Muiz 66 di lantai 8, nanti kita akan berikan katakanlah saran dan masukan jika mana diperlukan. Tapi gambaran umum seperti ini. Saya rasa ini template yang sederhana yang memang kita buat memang seperti ini supaya nanti singkat, karena ketika kita melakukan katakanlah komunikasi untuk membangun kolaborasi, kita perlu sangat detail, tetapi juga singkat. Karena kalau bertele-tele itu kadang-kadang idenya jadi melebar. Gitu. Itu kira-kira gambarannya. Gimana Mas Sudi? Ada pertanyaan yang bisa dibacakan atau sudah cukup? Belum ada pertanyaan masuk Pak. Sepertinya sudah cukup ya. Sudah cukup ya. Kalau gitu saya akhiri Bapak Ibu. Saya akhiri dari saya. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan cukup jelas. In case ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi kami lewat panitia. Ya, sekali lagi kami sampaikan kembali bahwa kegiatan ini termasuk penugasan yang kita laksanakan ini akan kita laporkan kepada asisten pemerintahan dan juga para pimpinan wilayah. Dan dalam ini wali kota dan bupati. Sekali lagi kita tutup, kami tutup. Kalau gitu Mas Budi kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.